Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika dengan saya, Pak Gani Arasid. Nah, di sini Pak Gani dalam video ini akan membahas mengenai materi pola bilangan yang part pertama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu pola bilangan. Sebelum kita berdiskusi tentang pengertian pola bilangan, silahkan kalian perhatikan bilangan berikut ini. Yang pertama, kita mempunyai bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini bilangan-bilangan ini dia mempunyai aturan, yaitu 2 ke 4 itu adalah ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 itu ditambah 2, kemudian 8 ke 10 itu ditambah 2. Jadi, untuk seterusnya, untuk nomor 1, selalu ditambah 2 sampai kapanpun. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, kita punya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kita lihat di sini, 1 ke 3 itu kita tambahkan dengan 2, 3 ke 5 kita tambahkan dengan 2, 5 ke 7 kita tambahkan dengan 2, 7 ke 9 kita tambahkan dengan 2, 9 ke 11 kita tambahkan dengan 2, dan seterusnya kita tambahkan dengan 2. Kemudian bilangan ketiga, kita punya 5, 10, 15, dan 20. Nah, di sini kita bisa lihat 5 ke 10 kita tambahkan dengan 5, 10 ke 15 ditambahkan dengan 5, kemudian 15 ke 20 ditambahkan dengan 5, dan seterusnya selalu ditambah 5. Nah, dari bilangan-bilangan di atas, kita dapat simpulkan bahwa bilangan-bilangan di atas membentuk sebuah pola yang teratur. Jadi, misal nomor 1 dan nomor 2, dia akan selalu ditambah 2 terus sampai ke belakang. Sedangkan nomor 3 selalu ditambah 5 terus, seperti itu. Sehingga, apa sih yang dinamakan dengan pola bilangan? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa pola bilangan adalah suatu susunan bilangan, ya, di sini dicermati suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Nah, di sini kata kuncinya memiliki bentuk teratur. Jadi kalau ditambah 2 sampai berikutnya ditambah 2 terus, itu namanya bentuk yang teratur. Kemudian pola itu tersusun dari beberapa bilangan dan membentuk suatu pola tertentu. Nah, itulah pengertian dari pola bilangan. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan ke kalian tentang apa itu istilah suku, karena pada saat kita membahas pola bilangan, kita akan banyak berbicara tentang suku. Nah, sebenarnya suku itu apa, Pak Guru? Nah, perhatikan di sini. Di sini Pak Guru punya angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau dalam bahasa biasa, kita bisa tuliskan 2 itu adalah angka pertama. Angka pertama. 4 itu adalah angka kedua. Angka kedua. 6 itu adalah angka ketiga. Dan seterusnya. 8 itu adalah angka keempat, 10 itu adalah angka kelima, 12 itu adalah angka keenam. Nah, angka ke ini kita namakan dengan suku kalau di dalam pola bilangan. Jadi angka ke-1 bisa kita namakan suku ke-1,
angka kedua bisa kita namakan suku kedua, dan angka ketiga kita bisa katakan suku ketiga. Nah, suku ini kita tuliskan dengan n, suku ke n. Atau misalkan kita akan mencari angka keberapa, suku keberapa, misal ini, suku keberapa, kita biasa tuliskan dengan UN. Jadi maksud dari UN itu nanti kalau misalkan kalian menjumpai adalah artinya suku keberapa, suku ke N. N-nya itu berapa, bisa diisi kedua, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu pola bilangan, apa itu suku, selanjutnya kita akan berbicara mengenai jenis-jenis pola bilangan. Sebenarnya, pola bilangan ini jenisnya sangat banyak sekali, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas 3, yaitu yang pertama pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Untuk pola-pola yang lainnya silahkan kalian bisa pelajari di buku atau bisa kalian searching di Google. Nah, untuk jenis pola bilangan yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis pola bilangan ganjil. Yang pertama kita lihat lingkarannya. Di sini lingkaran pertama ada 1 lingkaran, lingkaran kedua ini ada 3 lingkaran, kemudian ini ketiga ada 5 lingkaran, kemudian selanjutnya ada 7 lingkaran, kemudian selanjutnya ada 9 lingkaran. Nah, angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, sehingga yang dinamakan pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari sekumpulan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa, Pak? Nah, bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Contohnya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan ini ada kemungkinan nanti kalian akan diminta untuk mencari bilangan ganjil yang misal ke 100, ke 1000. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara yang biasa seperti ini, tentunya kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga di sini kita akan menemukan sebuah rumus, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. UN tadi adalah dinamakan suku ke N. Ini UN ini adalah kita namakan suku ke N. Suku ke N. Nah, N ini adalah nanti bisa diisi misal bilangan ganjil ke 100, ke 200, ke 1000, dan seterusnya. Nah, itu tentang pengertian pola bilangan ganjil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal menentukan bilangan ganjil. Nah, di sini diketahui pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ditanyakan berapa bilangan ganjil ke 10 atau kita namakan U10. Nah, di sini kita tadi sudah tahu bahwa rumus polanya adalah UN sama dengan 2N-1. Nah, yang kita cari adalah U ke 10 atau suku ke 10. Jadi tinggal kita ganti saja N-nya ini dengan angka 10. 2 kali 10 sama dengan
20, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi, bilangan ganjil ke 10 adalah 19. Nah, seperti itu contohnya. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai apa itu pola bilangan genap. Nah, perhatikan di sini pola-pola dari lingkaran. Pola ke-1 dia punya 2 lingkaran, pola kedua dia punya 4 lingkaran, pola ketiga 6 lingkaran, pola ke-4 8 lingkaran, pola ke-5 10 lingkaran, dan bisa kita teruskan sampai pola ke-20, ke-30, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita sudah pelajari bahwa angka 2, 4, 6, 8, dan 10 itu merupakan bilangan kumpulan dari bilangan genap. Nah, sehingga pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, bilangan genap itu apa? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, atau dapat kita katakan kelipatannya 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 ditambah 2, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus dari pola bilangan genap itu adalah UN sama dengan 2N. Jadi bedanya kalau dengan yang ganjil, tadi kan yang ganjil dikurangi 1, tetapi yang genap tidak, hanya UN sama dengan 2N. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal pola bilangan genap. Di sini kita ketahui bahwa pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan bilangan genap ke-12 atau U12. Nah, di sini kita tulis rumusnya bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Yang ditanyakan adalah U12, jadi kita tulis U12 sama dengan 2 dikali 12. 2 dikali 12 sama dengan 24. Sehingga bilangan genap ke-12 adalah 24. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi juga bisa katakan pola bilangan kuadrat. Nah, perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada beberapa lingkaran yang membentuk bangun persegi. Yang pertama ada 1 lingkaran, yang kedua ada 4 lingkaran, yang ketiga ada 9 lingkaran, yang keempat ada 16 lingkaran, yang kelima ada 25 lingkaran. Nah, jika kita gambarkan, maka ini membentuk bangun persegi. Nah, angka 1, 4, 9, 16, 25 itu merupakan akar kuadrat. Oke, 1 itu dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, 16 itu dari 4 kuadrat, 25 itu dari 5 kuadrat. Sehingga dapat dikatakan pola bilangan persegi adalah suatu pola bilangan yang membentuk suatu pola bentuk kuadrat. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, langsung saja kita beralih ke contoh soal. Diketahui pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25. Tentukan berapakah pola bilangan ke-7 atau U7. Nah, di sini kita tahu bahwa rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Yang kita akan cari adalah
suku ke-7 atau U ke-7. Sehingga tinggal kita ganti saja N-nya dengan 7. Jangan lupa kuadrat. 7 kuadrat adalah 49. Sehingga suku ke-7-nya adalah 49. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis pola bilangan. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.